Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi di C++. Nah, apa itu fungsi? Fungsi itu merupakan subprogram yang bisa digunakan berkali-kali di dalam program itu sendiri ataupun di dalam program yang lain, tapi dengan bahasa pemrograman yang sama tentunya ya. Nah, fungsi ini dia bisa menerima inputan atau bisa menerima input dan menampilkan output, atau bisa juga cuman salah satu, bisa memberikan inputan atau cuman menghasilkan outputan. Nah, biasanya kalau yang cuman menghasilkan outputan itu disebut dengan prosedur. Ya, nah di sini fungsi yang akan kita bahas ada dua, yaitu fungsi dengan pengembalian nilai yang memiliki ciri-ciri ada return-nya di dalam fungsi itu. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu fungsi tanpa kembalian. Ini ciri-cirinya menggunakan void. Nah, kalau fungsi dengan kembalian ini dia mengembalikan nilai yang ada di dalam fungsinya. Biasanya untuk fungsi return ini menggunakan rumus-rumus atau penginputan data karena dia mengembalikan nilai. Nah, sedangkan fungsi tanpa kembalian, si void ini dia bisa dikatakan adalah prosedur ya. Jadi dia cuman menampilkan, tapi dia juga bisa memberikan inputan tergantung dari kita yang mengodingnya gitu. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, walaupun kita menulis program sederhana di C++, kita selalu menggunakan yang namanya fungsi. Ada yang tahu fungsi apa yang kita gunakan di program sederhana di C++? Oke, kita buka. Nah, di sini adalah program sederhana yang sangat sederhana. Dia menampilkan hello world. Nah, di sini ada fungsi yang namanya fungsi main. Nah, di mana fungsi si main ini adalah fungsi utama untuk menjalankan program. Jadi untuk fungsi-fungsi yang akan kita pelajarin ini nanti itu penulisannya di luar dari fungsi main ini. Dia tidak di dalam fungsi main, hanya saja nanti dia akan dipanggil namanya di dalam fungsi main. Terus apa harus menggunakan fungsi? Ya enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita masih ngoding menggunakan pemrograman sederhana, ngoding dengan sederhana gitu ya, belum banyak codingan di dalamnya, belum terlalu kompleks gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak kerasa efek penggunaan fungsinya, tapi ketika kita sudah mengerjakan program yang sangat kompleks, nah itu sangat memudahkan kita dalam penggunaan fungsi, karena nanti programnya akan terlihat lebih rapi dan nyaman untuk dibaca, baik untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain gitu ya. Nah, jadi nanti fungsi yang akan kita pelajari, kita membuat fungsi di atas integer mainnya, di atas fungsi mainnya. Bisa nggak sih fungsinya ditulis di bawah fungsi main? Bisa, tapi mungkin lain kali saja kita bahas yang sederhana dulu ya, yang di atas, karena penggunaannya lebih gampang yang di atas. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada contoh fungsi dengan kembalian. Nah, di sini contohnya menentukan luas persegi dan luas persegi panjang. Dua contoh ini adalah
di mana satu fungsi menggunakan satu variabel dan satu fungsi lagi menggunakan dua variabel. Jadi variabel di dalam fungsi itu enggak harus satu atau enggak harus dua, bisa banyak ya, tergantung fungsi yang teman-teman buat. Terus untuk penulisan variabel di dalamnya, apakah harus x, y, z atau abjad gitu kan? Ya nggak harus juga. Bisa teman-teman menuliskan di sini karena kita luas persegi, jadi untuk menghitung luas persegi kan membutuhkan sisi. Jadi bisa saja di sini teman-teman menulis integer sisi. Kemudian untuk fungsi luas persegi panjang, bisa saja teman-teman menuliskan panjang dan lebar di variabel atasnya sini. Terus untuk penulisan lebih dari satu variabel, walaupun tipe datanya sama, tapi kita harus menuliskannya dipisah dengan koma di sini dan menuliskan ulang tipe datanya. Jadi kita tidak bisa nih menggabung gini ya, karena tipe datanya sama, jadi kita cuma menggunakan pendeklarasian tipe datanya satu saja. Nah, ini tidak bisa kalau di dalam fungsi ya. Kita harus menuliskannya kembali. Kemudian cara membaca fungsinya di dalam fungsi luas persegi, dia akan menyimpan nilai integer. Jadi kalau di sini dia ingin menyimpan nilai float, nah ini bisa diganti dengan float ya. Kemudian untuk integer hasil, nah integer hasil ini, variabel hasil ini dia akan menyimpan data yang sudah diolah oleh fungsi luas persegi. Jadi luas persegi kan sisi kali sisi ya. Nah kemudian disimpan dalam objek variabel hasil. Kemudian nanti return, dikembalikan lagi si hasil ini untuk menampilkan di fungsi mainnya nanti. Nah sama untuk yang fungsi luas persegi panjang, dia sama, itu kita menuliskan ulang variabel untuk menyimpan nilai si fungsi ini. Jadi si hasil ini dia akan menyimpan nilai dari si fungsi luas persegi panjang. Nah kemudian untuk yang fungsi tanpa kembalian, di sini kita bisa menggunakan variabel atau tanpa variabel. Nah kalau kita tanpa menggunakan variabel berarti kita hanya menampilkan ya. Ini bisa kita hapus. Nah kemudian di sini kita hapus juga. Nah jadi dia hanya menampilkan. Ini karena nanti kita mau memberikan inputan gitu ya, jadi bisa diberikan variabel di sini karena nanti yang akan kita tampilkan itu adalah string berupa tulisan. Jadi di sini tipe datanya berupa string. Kalau misalnya yang ingin ditampilkan berupa angka, bisa disesuaikan apakah angkanya menggunakan koma. Kalau menggunakan koma bisa menggunakan float. Kalau bilangan bulat bisa menggunakan integer. Oke, kita langsung masuk ke laptop. Oke, di sini kita mencoba merunning ya. Untuk contoh sederhananya, pertama hello world, kita coba running. Wah, lama sekali untuk merunningnya. Dia akan menampilkan hello world. Terus kita akan mencoba membuat fungsi void. Oke, prosedur ya. Tadi untuk void, di situ kita menggunakan void. Kemudian kita ingin
memberi nama fungsinya apa, fungsinya hello misalnya ya. Kemudian jangan lupa ini apa namanya, kurung tutup kurung buka dan kurung tutup untuk fungsinya. Dan untuk penulisan body fungsinya itu gunakan kurung kurawal dan tutup pastinya gitu ya. Nah, di sini kita ingin menampilkan fungsi hello yang di dalamnya ada tulisan hello world gitu. Nah, untuk menampilkannya di sini kita tinggal menuliskan hello. Nah, nanti tampilannya akan tetap hello world. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau masih program sederhana memang terlihat kayak nambah kerjaan jadinya gitu ya. Tapi kalau nanti sudah kompleks project yang kita kerjakan, itu sangat mempermudah penggunaan fungsi ini. Nah, terus untuk menampilkan tulisan hello world berkali-kali, kita tinggal panggil fungsinya ini berapa kali yang pengen kita tampilkan. Nah, ini kita akan menampilkan tulisan hello world sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita coba menggunakan tanpa menggunakan fungsi, tapi yang ditampilkan tetap sama ya, hello world. Kemudian kita beri keterangan di sini menggunakan void. /n jangan lupa untuk enter. Ini tanpa void. Nah, maka nanti hasilnya akan sama. Nah, menggunakan void itu ada hello world-nya, dan tanpa void juga ada hello world-nya. Tuh, jadi hasilnya tetap sama ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan kalau misalnya kita ingin menggunakan variabel, pemanggilan variabel, di sini kita bisa tuliskan tipe datanya string x. Boleh string x, boleh apa gitu ya, karena di sini kita ingin menuliskan string x saja. Kemudian cout, di sini kita akan menampilkan cx. Nah, di sini kita tinggal menuliskan yang ingin ditampilkan siapa, Eko, kemudian Siti dan Panji gitu ya. Nah, di sini kita menambahkan, kalau ingin menampilkan ini, menambahkan Eko, kemudian Siti, kemudian Panji. Kita coba running. Di sini kita lupa mendeklarasikan ini header string. Karena kita menggunakan string, kita harus memanggil yang punya string karena dia marah tidak dipanggil. Oke. What's wrong? Panji was not declared. Oke. Nah, salah kan? Kenapa salah? Karena kita tidak menggunakan /n. Hello siapa? Eka, Siti, dan Panji. Kemudian di sini kita kasih end ya.
boom. Nah, hello world. Oh, ini kita menggunakan slash n di sini. Nah, kurang spasinya. Nah, tampilannya sudah sama, yes. Oke, di sini ketika kita menggunakan fungsi atau prosedur, di sini kita cukup menambahkan variabel di dalam fungsinya, kemudian kita tuliskan ulang variabelnya. Nah, di dalam fungsinya kita tinggal menulis objeknya atau isi dari variabelnya gitu ya, gini. Terus ini kan statis nih, gimana kalau dinamis gitu kan, namanya kita menginputkan sendiri. Oke, mari kita coba. Di sini karena kita ingin menampilkan 3 nama, kita membuat string nama. Kemudian menggunakan void cout, masukkan nama, sein nama. Nah, di sini kita tinggal memanggil nama. Nah, gini. Kita copy paste di sini. Ini kita hapus aja lah ya. Ini jangan lupa ditutup. Oke, kita coba. Nah, masukkan nama Eka, kemudian masukkan nama yang kedua Siti, dan masukkan nama yang ketiga Panjul. Nah, maka dia akan menampilkan tanpa kita menuliskan satu-satu hello world-nya. Jadi untuk fungsi void atau apa namanya, atau prosedur ya, karena dia menampilkan. Nah, di sini ada seperti ini. Ada beginilah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan 2 variabel, tinggal menambahkan variabelnya. Misal kita tambahkan umur ya, hello world, nama, kemudian umur, masukkan nama, kemudian masukkan umur, hello nama, koma umur ya. Nah, di sini kita jangan lupa mendeklarasikan integer dan juga di sini integer umur. Oke, begini kita coba satu dulu ya. Oke, di sini kita coba. Nah, masukkan nama Eka, umur 17. Nah, kenapa dia tidak
ini lupa diganti Y bukan X, karena si X itu merupakan nama dan si Y merupakan umur. Jadi gitu ya, tadi kita salah, kita running lagi. Tadi Eka umurnya 17. Nah, maka dia akan menampilkan hello world, nama Eka dan umur 17. Jadi kalau misalnya di sini kita banyak gitu ya, codingannya panjang, ini akan lebih mempercantik codingan kita, karena jadi nggak perlu panjang-panjang nulisnya. Sebenarnya bisa sih kita copy pastekan ini, terus ini kita bikin komentar ya, kemudian di sini dan namanya diganti. Kenapa ini perlu diganti? Karena di sini kita mendeklarasikan variabelnya dengan nama dan umur. Nah, di sini dia sama aja, hasilnya nanti bakal menampilkan nama dan umur. Kita coba running. Nama Eka, kemudian umur 17. Nah, sama, cuman ini terlihat tidak cantik ya codingannya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang ini tadi, menggunakan fungsi, nah ini terlihat lebih cantik dan rapi karena tidak perlu panjang-panjang yang ada di dalam fungsi mainnya. Nah, jadi untuk fungsi void gitu ya, tadi fungsi void bisa untuk menampilkan satu variabel atau dua variabel dengan tipe data yang berbeda. Terus kalau misal kita ingin menambahkan variabel lagi, misalnya ingin menambahkan nama, umur dan alamat gitu ya, berarti kita tinggal menuliskan di sini alamatnya kita simpan dengan tipe data string. Nah, tipe data string, untuk di fungsinya kita simpan dengan nilai Z. Terus untuk ini di sini jangan lupa diganti Z. Nah, dan di sini kita tinggal menambahkan alamat. Kemudian di sini juga jangan lupa tambahkan alamat, masukkan alamat. Nah, gitu ya. Nah, untuk penulisan atau pendeklarasian variabel di dalam fungsi main itu, kalau misalnya tipe datanya sama, ini bisa langsung digabung gini. Tapi kalau pendeklarasian variabel di dalam fungsi ini, fungsi objek ini tidak bisa digabung, harus dipisah walaupun tipe datanya sama gitu ya. Oke, ini kita coba running. Nama Eka, umurnya 17, alamatnya Pelai Hari. Nah, maka hello world, ini mengganggu sekali ya, kita kasih /n lah ya, hello world /n. Nah, biar cakep. Eka umur 17 tahun, kemudian alamatnya di Pelai Hari. Nah, ini kan kelebihan lagi ngasih spasi di sini. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan banyak variabel lagi, silahkan teman-teman tambahkan lagi variabelnya di sini. Dan untuk penulisan void ini, dia tidak perlu kita simpan di dalam nilai.
Jadi tidak perlu kita menyimpannya di dalam nilai, cukup langsung panggil si fungsinya saja. Oke, untuk pembahasan fungsi yang void sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk fungsi yang ada pengembalian nilainya, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.